Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisi-kisi 14. Sebelum kita bahas soalnya, kita akan bedah dulu kisi-kisinya. Nanti yang kita bahas adalah kisi-kisi 14 sampai dengan kisi-kisi 16 atau 17 nanti ya. Kita lihat saja ya. Semoga nanti bisa sampai ke kisi-kisi 17. Sorry. Baik, di kisi-kisi 14 ini Bapak Ibu guru diminta untuk menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan menampilkan sikap senang dan nyaman ketika Anda bersama siswa Anda, ketika Anda mengajar, ketika siswa Anda bertanya, ataupun dalam kondisi apapun, Anda harus menampilkan sikap dan senang serta nyaman ini. Baik, kita akan bahas soalnya Bapak Ibu Guru. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang diperlukan atau hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. C. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. D. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. E. Setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran sampai guru selesai ya. Oke, pelajaran yang disampaikan guru ya. Baik, kita akan analisis dulu soalnya Bapak Ibu guru. Untuk soal pertama di sini, ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan. Namun prestasi yang didapatkan tidak kalah dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Nah, di sini seorang siswa tersebut dia memiliki prestasi yang bagus atau di atas rata-rata, tetapi dia itu sering kurang memperhatikan guru. Nah, maka ini bagaimana cara menghadapi atau apa yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut? Nah, apa yang perlu kita sampaikan kepada siswa yang memiliki karakter kurang memperhatikan tetapi prestasinya di atas rata-rata? Apakah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain untuk sungguh-sungguh belajar. Nah, karena di sini terkait dengan masalah siswa tersebut tidak memperhatikannya, bukan berarti kurang memperhatikan tersebut bukan berarti itu gaduh. Ya, bisa saja dia diam saja, melamun, dan lain sebagainya. Maka yang A ini kurang tepat, Bapak Ibu Guru ya. Maka kita eliminasi. Kemudian yang B, Bapak Ibu Guru, prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Oke, untuk yang B ini kita simpan. Yang C, siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. Nah, yang C ini Bapak Ibu Guru, siswa yang kemampuannya kurang. Nah, ini bukan terkait dengan kemampuan kurang, tetapi di sini terkait dengan kemampuannya bagus tetapi perhatiannya yang kurang. Maka yang C kita eliminasi. Yang D, satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, untuk yang ini kita simpan Bapak Ibu Guru. Kemudian yang E, setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru. Nah, yang E ini jawaban yang salah ya Bapak Ibu Guru. Kenapa? Karena ini tidak terkait dengan narasi soal atau masalah yang diberikan pada soal ini. Nah, masalahnya di sini adalah tentang siswa yang tidak memperhatikan tetapi prestasinya sangat bagus sekali. Maka jawaban yang tepat itu jawaban B atau D Bapak Ibu Guru. Nah, jadi yang lebih cocok itu adalah jawaban B, yaitu prestasi akan lebih baik lagi jika sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. Nah, maka ini sesuai dengan narasi soal yang diberikan, yaitu ketika siswa kurang memperhatikan, maka guru memberikan peringatan kepada siswa bahwa ketika dia akan memperhatikan yang dijelaskan guru, maka prestasinya akan lebih baik lagi. Bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk memiliki e-book pretest PPG Guru SD, silahkan Bapak Ibu Guru menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023 dengan cara ketik pesan e-book pretest. Baik Bapak Ibu Guru, kita akan lanjutkan pada kisi-kisi 15.
Menunjukkan sikap kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu guru di sini Bapak Ibu guru diminta untuk menunjukkan sikap siap siaga. Nah, sikap siap siaga yang dimaksud adalah ketika Anda misalkan suatu hari hujan sangat lebat, tetapi Anda saat itu belum berangkat sekolah. Nah, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan berangkat sekolah atau tidak berangkat sekolah? Nah, maka yang harus dilakukan adalah berangkat sekolah. Nah, itu namanya sikap siap siaga. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk membeli e-book pretest PPG Guru SD atau PGSD yang kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2023, yang di dalam e-book ini ada 400 soal yang dilengkapi dengan kisi-kisi 1 sampai dengan kisi-kisi 120, ada rangkuman materi, soal, serta juga pembahasan soalnya. Nah, di sini Bapak Ibu guru yang dibahas itu ada soal tes pedagogi dan soal tes profesional. Untuk tes profesional guru SD itu ada mata pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Kemudian juga terkait dengan RPP, penelitian tindakan kelasnya juga nanti ada di situ. Kemudian kalau pedagogi itu ada teori belajar, metode pembelajaran, dan model pembelajaran. Memberi bantuan kepada peserta didik itu adalah tes pedagogi. Kemudian mendidik sikap nasionalisme, patriotisme, toleransi, tegas, disiplin, dan samapta. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Siswa dapat saja mengemukakan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, di atas semua tindakan yang diambil oleh guru yang perlu dilakukan adalah A. Membebaskan siswa dari sanksi apabila alasannya tidak dibuat-buat. B. Mengecek kebenaran setiap alasan yang dikemukakan oleh siswa. C. Mengingatkan siswa untuk tidak melakukan hal yang sama. D. Meringankan sanksi untuk siswa ketika ada alasan pemaaf. Kemudian yang E, memberi sanksi atas pelanggaran siswa apapun alasannya. Baik, di sini Bapak Ibu guru ada siswa Anda yang melakukan pelanggaran. Nah, karena dia melakukan pelanggaran, tetapi dia sangat kenapa dia melakukan pelanggaran tersebut? Dia berikan alasannya. Nah, dari alasan tersebut Bapak Ibu guru, apa tindakan yang Bapak Ibu guru lakukan? Baik, kita akan analisis. Apakah A. Membebaskan siswa dari sanksi apabila alasannya tidak dibuat-buat? Nah, untuk yang A Bapak Ibu, ini kita akan eliminasi. Kenapa kita eliminasi Bapak Ibu guru? Ya, karena kalau yang A ini membebaskan siswa dari sanksi apabila alasannya tidak dibuat-buat. Nah, karena alasannya ini kan belum kita ketahui ini apakah benar-benar atau dibuat-buat. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali ketika ada siswa yang melanggar kemudian memberikan alasan, maka kita cross check atau kita cek kembali kebenaran apa yang telah disampaikan oleh siswa. Maka untuk yang A salah. Yang B mengecek kebenaran setiap alasan yang dikemukakan oleh siswa. Oke, ini kita simpan. Yang C mengingatkan siswa untuk tidak melakukan hal yang sama. Nah, karena di sini terkait dengan mengemukakan berbagai alasan, maka yang kita lakukan adalah mengecek alasannya tersebut, bukan mengingatkan siswa untuk tidak melakukan hal yang sama ya. Kemudian yang dia meringankan sanksi, ini juga salah Bapak Ibu guru, memberi sanksi atas pelanggaran siswa apapun alasannya, ini juga salah. Jadi yang lebih tepat di sini adalah jawaban B. Karena kalau kita melakukan jawaban B Bapak Ibu guru itu akan memberikan sikap pedagogis kita kepada peserta didik kita, yaitu sikap mendidiknya. Jadi dalam keadaan apapun kita harus siap sedia untuk mendidik siswa, baik siswa itu dia melakukan pelanggaran ataupun tidak melakukan pelanggaran, kita harus siap sedia untuk selalu mendidik siswa kita Bapak Ibu guru ya. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya, di sini kita perlu bedah kisi-kisi yang ke-17 Bapak Ibu guru ya. Ini seharusnya kisi-kisi 16 ya. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, kita baca kisi-kisinya. Merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan diminta untuk merancang usaha untuk menuntaskan pekerjaan. Nah, dari beberapa pekerjaan itu Bapak Ibu nanti harus bisa menuntaskan pekerjaannya ya.
Baik, kita lihat untuk soalnya. Soal yang pertama di sini adalah ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah A. Meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa di dalam jurnal. B. Meminta siswa menjelaskan penyebab tidak mengenakan seragam. C. Meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan sebagai hukuman. D. Memberi sanksi teguran sesuai tata tertib sekolah. E. Tetap memberikan kesempatan belajar bersama dalam kelas. Nah, di sini ketika ada seorang siswa Anda yang tidak menggunakan seragam, yaitu berarti dia melanggar tata tertib. Maka tindakan yang dapat dilakukan guru adalah A. Meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa di dalam jurnal. Nah, untuk yang A ini kita eliminasi saja Bapak Ibu Guru karena kalau ada siswa kita yang tidak menggunakan seragam sekolah, maka kita harus memberi tindakan, baik tindakannya itu pedagogis dan hukuman. Tapi yang perlu dilakukan dan paling penting adalah sikap pedagogisnya. Yang B meminta siswa menjelaskan penyebab tidak mengenakan seragam. Oke, ini kita simpan. Yang C meminta siswa belajar mandiri di perpustakaan sebagai hukuman. Nah, ini kita simpan saja Bapak Ibu Guru. Yang D memberi sanksi teguran sesuai tata tertib sekolah. Oke, untuk yang ini kita akan simpan juga. Kemudian yang E tetap memberikan kesempatan belajar bersama dalam kelas. Nah, yang ini juga kita simpan. Nah, untuk memilih jawaban yang seperti ini, yang pilihan jawabannya sangat banyak sekali, maka yang dilakukan oleh guru adalah mencari jawaban-jawaban yang sesuai dengan narasi soal atau sesuai dengan masalah yang diberikan pada soal tersebut. Nah, mana yang masalahnya sama dengan soal tersebut? Yang B meminta siswa menjelaskan penyebab tidak mengenakan seragam. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Nah, tindakan yang dilakukan itu adalah meminta siswa menjelaskan penyebab ia tidak mengenakan seragamnya. Ini juga sesuai dengan apa yang dinarasikan di dalam soalnya. Baik, untuk jawaban C meminta siswa belajar mandiri, ini langsung menghukum ya, belum tahu apa penyebabnya, apakah nanti bajunya robek atau belum dicuci atau hilang, kan itu kita tidak tahu. Maka perlu kita namanya meng-cross check kembali atau meminta siswa untuk menjelaskan kenapa dia tidak menggunakan seragamnya. Untuk yang D, memberi sanksi teguran sesuai tata tertib sekolah, ini juga pasti salah Bapak Ibu Guru karena sama dengan jawaban C juga. Yang E tetap memberikan kesempatan belajar bersama dalam kelas. Yang E ini salah ya, karena apa? Karena di sini kita diminta untuk memberikan tindakan terhadap siswa yang tidak menggunakan seragam. Jadi perlu kita tahu apa penyebabnya siswa tersebut tidak menggunakan seragamnya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.